Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa ba'd. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kumpulkan kita, Allah pertemukan kita saat ini dalam ketaatan, dalam kebaikan. Semoga kelak Allah pertemukan kita di dalam surganya yang tertinggi. Amin. Allahumma amin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting sekali bagi kita hamba-hamba Allah yang ingin dekat kepada Allah, yaitu solat sunat duha dan solat sunat isyraq. Apa keutamaannya? Bagaimana cara mengerjakannya? Kapan waktunya? Apakah sama solat isyraq dan solat duha tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan jelaskan tentang dalil disunnahkannya melaksanakan solat sunat duha. Salat sunat duha ini adalah salat sunat yang dikerjakan setelah terbitnya matahari dan dia meninggi. Meninggi kurang lebih qaid ramhin, yaitu jaraknya dari terbit itu kurang lebih 1 tombak. Baru di situ diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah salat sunat duha. Ma baina irtifa'i syamsi wa zawaliha. Jadi waktu duha itu antara matahari mulai meninggi sampai matahari tergelincir atau datangnya waktu zawal atau waktu setelah waktu istiwa. Dalam artian salat sunat duha boleh kita kerjakan mulai dari setelah terbit matahari kurang lebih 15 sampai 20 menit sampai sebelum solat zuhur kurang lebih 30 menit sebelum solat zuhur masih disunahkan untuk melaksanakan ibadah solat sunat duha. Bahkan ada yang mengatakan bahkan boleh sebelum 15 menit sebelum waktu zuhur pun masih diperbolehkan. Tetapi untuk berhati-hati jangan sampai kita sholat di waktu yang dilarang, maka lebih baik dicepatkan sebelum masuk waktu zuhur tersebut. Nah, apa dalilnya? Dalilnya dari sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qal, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalas. Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadaku 3 hal. Siyami thalathati ayyamin min kulli syahr. Rasulullah mewasiatkan kepadaku untuk melaksanakan ibadah puasa 3 hari setiap bulan, yaitu puasa ayyamul bid. Puasa pada pertengahan tanggal-tanggal Hijriah, yaitu 13, 14, 15 setiap bulannya. Yang kedua, waraq'atid duha. Dan Rasulullah SAW juga mewasiatkan kepadaku
untuk melaksanakan minimal 2 rakaat solat sunat duha. Wasiat yang ketiga, wa an utira qabla an arquda, dan aku diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan solat sunat witir sebelum aku tidur. Solat sunat witir ini minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Beliau diwasiatkan oleh Rasul untuk tidak meninggalkan solat sunat witir tersebut yang dikerjakan setelah melaksanakan ibadah solat sunat, ibadah solat isya sampai sebelum waktu solat subuh. Nah, pemirsa yang bukan Allah Subhanahu wa taala, itulah dalil yang pertama bahwa memang solat sunat duha ini disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, faqalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha arba'an. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha arba'an wa yazidu ma syaa. Rasulullah melaksanakan salat sunat duha 4 rakaat dan beliau menambahinya sesuai dengan keinginan beliau. Wa yazidu ma yasha, di sini disebutkan oleh para ulama bahwasanya ada yang memahami bahwa hitungan salat sunat duha itu hanya sampai 8 dan 12 rakaat saja. Karena hadis-hadis yang lain sudah menegaskan bahwa solat sunat itu antara sampai 8 sampai 12 rakaat saja. Jadi yazidu ma yasha dikaitkan lagi dengan hadis-hadis yang lainnya. Kemudian dalil yang berikutnya dijelaskan pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari penaklukan kota Makkah, Ummu Hani menceritakan, "Zahabtu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fath." Aku menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari penaklukan kota Makkah dan aku menjumpainya beliau sudah mandi. Selesai beliau mandi, beliau melaksanakan ibadah salat sunat 8 rakaat wa dzalika duha. Beliau melaksanakan salat sunat 8 rakaat dan itulah salat sunat duha. Nah, inilah dalil-dalil yang menegaskan bahwa memang solat sunat duha itu adalah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya Siti Aisyah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan solat sunat duha? Siti Aisyah menjelaskan dalam sebuah riwayat, beliau juga pernah meninggalkan solat sunat duha dan beliau takut kalau terus-menerus melakukan solat sunat duha itu nanti akan dikira wajib oleh umat Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW juga kadang juga meninggalkan solat sunat duha, tetapi beliau mewasiatkan dan mengajarkan kepada Abu Hurairah dan kita semua sesungguhnya untuk mendawamkan melaksanakan salat sunat duha ini. Jadi salat sunat duha adalah salat sunat yang kita kerjakan baina irtifa'i syamsi wa zawaliha, setelah matahari meninggi sampai sebelum matahari tergelincir. Ini artinya apa? Artinya ada kesempatan bagi kita untuk menambah amal-amalan sunnah. Dan kita tahu bahwa salat-salat sunnah ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Di antaranya apapun salat sunnah yang kita kerjakan, yang pertama salat-salat sunnah yang kita kerjakan akan menutupi kekurangan kita dalam melaksanakan salat-salat wajib kita. Salat-salat sunat yang kita kerjakan akan menjadi investasi kita sehingga kita bisa dekat bersama Rasulullah SAW di sorga nanti. Nah, salat sunat duha ini banyak sekali keistimewaannya, kemanfaatannya, dan keutamaannya. Mari kita sebutkan satu persatu di antara keistimewaan dari salat sunat duha ini.
Yang pertama, salat sunat duha ini akan menghapuskan semua dosa. Disebutkan dalam sebuah hadis, man hafadha ala syuf'atid duha ghufirat lahu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa yang menjaga 2 rakaat salat sunat duha, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi luar biasa sekali. Tentunya tidak ada orang yang tidak berdosa. Masing-masing kita melakukan maksiat dan dosa. Dan kalau kita mendawamkan salat sunat duha ini, sebanyak apapun dosa yang kita pernah lakukan, maka Allah akan ampuni. Itu keistimewaan yang pertama. Yang kedua, disebutkan dalam sebuah hadis, man sallat duha arba'an wa qabla al-ula arba'an bunya lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang melaksanakan salat sunat duha sebanyak 4 rakaat dan 4 rakaat sebelumnya, maka ia akan dibangunkan rumah di sorga. Hadis ini sangat kuat. Dan dijelaskan oleh para ulama apa yang dimaksud dengan 4 rakaat duha dan 4 rakaat sebelumnya. Yang dimaksud 4 rakaat sebelumnya di sini adalah solat sunat sebelum solat zuhur. Jadi solat sunat rawatib qabliya zuhur disunnahkan 4 rakaat. Jadi barang siapa yang mengerjakan solat sunat duha antara tinggi matahari sampai istiwanya matahari 4 rakaat. Kemudian ketika akan melaksanakan sholat zuhur, dia mengawalinya dengan sholat sunat rawatib 4 rakaat, maka akan dibangunkan surga baginya. Setiap hari kita sholat sunat duha, maka akan dibangunkan rumah di dalam surga tersebut. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, qal inna fil jannati baban. Sesungguhnya di dalam surga itu ada pintu. Apa itu pintu? Yuqalu lahu duha. Pintu itu disebut dengan pintu duha. Fa idza kana yaumal qiyamah, apabila datang hari kiamat, nada munadin, maka akan ada yang memanggil, ainal ladzina kanu yudimuna salatad duha. Yang memanggil itu akan berkata, mana orang-orang yang membiasakan salat sunat duha. Lalu dikatakan kepada mereka, hadza babukum, inilah pintu masuk bagi kalian. Fadkhuluhu birahmatillah, masuklah surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang bukan Allah Subhanahu wa taala, semua kita ingin masuk surga. Masuk saja sulit masuk surga. Apalagi kalau kita mendapatkan rumah, mendapatkan tempat yang istimewa di dalam surga. Ini sungguh luar biasa. Dan itu bisa kita dapatkan dengan mendawamkan sholat sunat duha. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini.
transisi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi keistimewaan dari salat sunat duha berikutnya. Disebutkan dalam sebuah hadis an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya ibna Adam irka' li awwal an-nahar arba' raka'atin akfika akhirah. Wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari mengerjakan 4 rakaat salat di awal harimu, maka akan aku cukupkan rizkimu sampai akhir hari itu. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan engkau pada hari tersebut. Yang pertama, ada yang memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk memberikan rizki yang cukup kepada mereka yang membiasakan mengisi awal harinya dengan 4 rakaat salat. Itu yang disebut dengan salat sunat duha. Yang kedua, ada yang memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan dengan 4 rakaat itu pahala 1 hari penuh tersebut. Yang ketiga, ada yang memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan orang tersebut pada hari itu, dihindarkan dari berbagai macam bala, musibah, bencana dan juga dihindarkan dari hal-hal yang menakutkan. Melakukan maksiat, melakukan dosa, dengan 4 rakaat itu Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan seseorang dari perbuatan-perbuatan tersebut. Ini luar biasa ketika kita mengisi hari kita dengan 4 rakaat saja salat sunat duha, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kita. Tinggal sekarang yakin atau tidak kita dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis qudsi yang sudah kita bacakan tadi. Apalagi keistimewaan yang berikutnya, dan ini hadis yang luar biasa menjelaskan bahwasanya melaksanakan salat sunat duha 2 rakaat akan mendapatkan pahala sedekah. Hadis ini berbunyi, an Abi Dzar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha.
Hadis ini menjelaskan hendaknya masing-masing kamu bersedekah untuk setiap ruas persendian tulang-tulang. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang lain bahwasanya kita manusia ini memiliki 360 persendian. Dan setiap hari ketika kita bangun dari tidur, maka kita diharuskan untuk menyedekahi setiap persendian kita yang 360 persendian tadi. Maka kata orang, ibarat kita bangun dari tidur, kita disodorkan cek atau kwitansi yang harus kita bayar, yang harus kita ganti. Itulah cara menggantinya dengan sedekah. Apa yang dimaksud dengan persendian-persendian tadi? Di situ dimaksudkan adalah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan persendian yang sehat, dengan tubuh yang kuat itu, kita bisa hidup hari itu. Maka kita disunahkan untuk menyedekahi setiap persendian tubuh kita tersebut. Berapa tadi? 360. Maka Rasulullah SAW mengatakan, setiap tasbih itu adalah sedekah. Takbir sedekah, tahlil sedekah, mengajak orang pada kebaikan sedekah, mencegah kemungkaran sedekah. Dan semuanya itu bisa ditutupi dengan 2 rakaat solat sunat duha. Jadi cara yang instan untuk menyedekahi organ tubuh kita tadi dengan melaksanakan solat sunat duha 2 rakaat. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cara bersyukur kita tadi di antaranya bersedekah. Ketika kita tidak mampu bersedekah, baik itu kita mungkin lupa membaca takbir, tahmid, tahlil, mengajak orang kepada kebaikan, dan itu mungkin sulit kita kerjakan, maka jangan lupakan salat sunat 2 rakaat yang akan membantu menggantikan hal-hal tersebut. Jadi jalan instan untuk bersedekah adalah dengan cara melaksanakan salat sunat duha 2 rakaat. Banyak lagi keistimewaan dari salat sunat duha ini. Di antaranya, orang-orang yang melaksanakan salat sunat duha adalah mereka yang beruntung. Mereka beruntung dihindarkan dari sifat kelalaian. Dalam sebuah riwayat disebutkan, barang siapa yang melaksanakan salat sunat duha 2 rakaat akan dihapuskan dari catatan orang-orang yang lalai. Artinya ketika kita rajin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat sunat duha ini, maka kita terhindar dari orang-orang yang lalai. Barang siapa yang melaksanakan 4 rakaat, mereka akan dicatat sebagai orang yang taat. Barang siapa yang melaksanakan 6 rakaat salat sunat duha, maka mereka akan diselamatkan pada hari tersebut. 8 rakaat kita akan dicatat sebagai orang yang ahli ibadah. 10 rakaat kita akan digantikan dengan kebaikan demi kebaikan. 12 rakaat kita akan dimasukkan ke dalam surga. Maka banyak sekali fadilah, keutamaan dari melaksanakan salat sunat duha tersebut. Sekarang pertanyaannya, apakah sama antara salat sunat duha dengan salat sunat isyraq? Ada ulama yang menyamakan antara salat sunat duha dengan salat sunat isyraq, atau dalam bahasa lain dengan salat sunat syuruk. Salat sunat syuruk itu di dalam sebuah riwayat memang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Itulah sebabnya kenapa ada ulama yang membedakan antara salat sunat duha dan salat sunat isyraq. Kita bacakan riwayat yang menjelaskan tentang salat sunat isyraq. Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin." Qala Rasulullah SAW, "Tammatin tammatin tammah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga matahari terbit, kemudian dia melaksanakan salat sunat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan pahala umrah sempurna sampai 3 kali. Rasulullah SAW sebutkan keistimewaannya. Nah,
Para ulama menjelaskan bahwa solat sunat isyraq ini adalah solat sunat yang berbeda dengan solat sunat duha. Karena itu hadisnya berbeda antara solat sunat duha dengan solat sunat isyraq. Ini bagi yang mengatakan perbedaan antara solat sunat isyraq dan solat sunat duha. Solat sunat isyraq ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama tadi, sholat fi jamaah. Solatnya berjamaah, solat subuh berjamaah. Ada yang mewajibkan solat subuhnya berjamaah di masjid. Kemudian, solat subuh berjamaah di masjid itu tidak langsung pulang. Summa qa'ada yadhkurullah. Kemudian dia duduk. Para ulama menjelaskan tidak dimaksudkan di sini duduk di tempat tersebut sehingga tidak pindah-pindah tempat. Bukan maknanya dia berada masih di areal masjid tersebut. Apa yang dia kerjakan? Yazkurullah. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini beragam. Baca Al-Quran itu zikir. Berdoa itu zikir. Ya. Kemudian membaca Asma'ul Husna itu zikir. Maka dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah terbit matahari dan dilewatkan qaida ramhin, kurang lebih ya satu tombak jaraknya, satu bayangan satu tombak atau 7 hasta dalam beberapa riwayat disebutkan, maka baru diperkenankan untuk melaksanakan solat sunat isyraq. Kurang lebih setelah terbit matahari itu 10-15 menit baru kita boleh melaksanakan solat sunat isyraq 2 rakaat tersebut. Apa yang akan kita dapatkan? Pahalanya sehebat haji dan umrah, sempurna dan sempurna. Nah, bagaimana cara melaksanakannya? Cara melaksanakannya sangat mudah sekali. Usolli sunnatal isyraqi rak'ataini lillahi ta'ala. Kemudian bacalah ya, doa iftitah. Setelah doa iftitah baca Al-Fatihah, kemudian baca ayat dari Al-Quran. Ada beberapa ulama yang menyarankan kita membaca surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Itu pada rakaat pertama, dan pada rakaat kedua melanjutkan bacaan surah An-Nur itu dari ayat 36 sampai 38. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a fiha ismuhu wa yuzkara fiha ismullah, dan sampai ayat ke-38. Itu sangat bagus untuk kita baca ketika kita melaksanakan solat sunat isyraq tersebut. Nah, selanjutnya para ulama menjelaskan bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa sholat di masjid. Apakah masih memiliki keutamaan sholat sunat isyraq ini? Dijelaskan oleh para ulama, kalau alasannya masuk akal, misalnya sakit, dengan syarat dia tetap melaksanakan sholatnya subuhnya berjamaah di rumah. Atau bagi mereka ibu-ibu yang harus menyusui anaknya, mengurus anaknya, dia tetap melaksanakan sholatnya di rumah berjamaah, kemudian menunggu waktu terbitnya matahari. Setelah 15 menit kurang lebih terbit matahari, baru melaksanakan solat sunat isyraq tersebut. Nah, itulah perbedaan antara solat sunat isyraq. Jadi solat sunat isyraq itu dikerjakan di awal setelah matahari terbit 15 menit, sedangkan solat sunat duha dilaksanakan dari mulai meningginya matahari sampai waktu zawalnya sebelum pelaksanaan solat zuhur. Nah, ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW terkait dengan solat duha tersebut. Ya, di antaranya misalnya Allahumma inni atubu ilaik. Itu salah satu doanya. Ada lagi para ulama yang mengajarkan doa sunat duha ini, Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka. Ini kalau kita hafal juga bagus kita baca. Tetapi itu bukan yang langsung dari Rasulullah SAW. Yang langsung dari Rasulullah SAW cuma singkat sekali. Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Semoga kita bisa melaksanakan salat sunat duha dan salat sunat isyraq ini sehingga kita senantiasa selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.